semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dokter Yogi, Selamat pagi. Kak, dan teman-teman semuanya. Ya, eh, pagi hari ini kita akan mengadakan kuliah praktisi eh, mengenai industri olahan telur dengan Dokter Yogi. Acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari koordinator praktikum, Bu Nurulia. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Mohon maaf, koordinator praktikumnya Bu Nur Ika. Mohon maaf, Bu Nur. Maksud saya Bu Dok Ika. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Mohon izin, suara saya terdengar tidak, nggih? Terdengar. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Hewan Fathanuddin Aziz, MBioTek PhD, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Veteriner, Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner, Sekolah Vokasi UGM. Kemudian tentunya yang saya hormati Dr. Hewan Yogi Irawanto, selaku pemateri narasumber kita di hari ini. Selamat pagi Dr. Sugeng Rawuh di program studi kami. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen, ini ada Bu Nurul, kemudian ada rekan-rekan asisten dan tentunya rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di pagi ini. Alhamdulillah tentunya ini adalah hari yang sangat baik begitu, yang kemudian tentunya nanti acara ataupun nanti kegiatan kuliah praktisi ini adalah menjadi salah satu bagian begitu dari praktikum mata kuliah teknologi pengolahan produk asal hewan. Nah, sebagai informasi tentunya untuk kuliah praktisi ini nantinya akan ada beberapa sesi begitu. Untuk yang hari ini nanti kita khususkan untuk yang produk olahan asal telur yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Yogi. Kemudian berikutnya nanti kita akan ada narasumber juga praktisi dari yang pengolahan asal daging dan juga susu. Tentunya dari kegiatan ini kita akan mendapatkan pengetahuan, wawasan dan juga insight baru tentunya kaitannya dengan teknologi pengolahan asal hewan khususnya adalah telur. Dan tentunya nanti kita bisa belajar banyak begitu dari Dr. Yogi karena beliau yang sudah mungkin malang melintang begitu nggih Dok di industri pangan khususnya untuk yang pengolahan asal telur ini. Saya rasa nanti monggo kita bisa tanya jawab diskusi begitu nggih dengan Dr. Yogi supaya nanti tentunya itu akan memperkaya kita kaitannya dengan industri pangan khususnya di olahan telur. Demikian Mbak Anissa, Bapak Ibu, Dr. Yogi yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan nanti acara ini juga bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Dr. Yogi atas kesediaan dan bantuannya untuk bisa memberikan materi pada kami dan rekan-rekan mahasiswa. Matur nuwun, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nisa, monggo. Saya rasa nanti monggo kita bisa tanya jawab diskusi begitu dengan Dr. Yogi supaya nanti tentunya itu akan memperkaya kita kaitannya dengan industri pangan khususnya di olahan telur. Demikian Mbak Nisa, Bapak Ibu, Dr. Yogi yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan nanti acara ini juga bisa berjalan dengan lancar.
Sekali lagi terima kasih Dr. Yogi atas kesediaan dan bantuannya untuk bisa memberikan materi pada kami dan rekan-rekan mahasiswa. Matur nuwun, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nisa, monggo. Hari ini sudah menyempatkan waktu bagi kita semua, kami dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Veteriner, kemudian juga yang saya hormati di sini Dr. Ika dan juga Bu Nurul sebagai pengampu mata kuliah TPP AH, dan tentu saja yang kami banggakan ini adik-adik mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Teknologi Veteriner. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kemudian pandemi ini bisa segera berakhir dan kemudian kita bisa beraktivitas seperti sedia kala sebelum pandemi. Dan termasuk juga misalkan pada pagi hari ini misalkan webinar ini juga biasanya kita di kampus Dr. Yogi, cuma memang untuk era saat ini memang ini banyak yang via daring. Matur nuwun sekali lagi Dr. Yogi atas waktu dan kesempatannya, dan kami suwun ini untuk pengetahuan terus kemudian juga mungkin best practice terkait dengan dalam hal ini adalah terkait dengan olahan telur. Saya kira ini juga menjadi hal yang baru terus terang bagi kami karena tidak banyak sebelumnya saya kira kami mendapatkan pengetahuan atau informasi yang lebih detail. Biasanya kalau kita terkait dengan telur ini, kalau Jogja yang ngertinya digudeg begitu ya, terus kemudian kalau kami yang anak kos ini Dok biasanya ya telur dadar gitu, terus kemudian mungkin kalau telur bebek ya telur asin begitu. Nah ini saya kira dan kami yakin sekali nanti dari Dr. Yogi ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, khususnya terkait dengan telur itu bisa diolah menjadi apa saja sehingga nanti bisa menambah nilai tambah khususnya dari produk olahan telur ini. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun sangat ini Dr. Yogi atas waktu dan kesempatannya, dan kami berharap Dr. Yogi nanti ampun bosan maksudnya nanti di lain waktu kalau misalkan kita mungkin ini menjadi awal kerjasama antara Prodi dengan Dr. Yogi terus kemudian nanti harapan kedepannya bisa kita tingkatkan. Misalkan nanti syukur-syukur Dr. Yogi kalau misalkan mahasiswa kami mungkin bisa ada kesempatan untuk magang di tempatnya Dr. Yogi, ini kami juga akan sangat senang sekali begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Matur nuwun sekali lagi kepada juga Bu Nurul, kemudian Bu Ika dan segenap panitia yang menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini, dan semoga insya Allah kita semua bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Dr. Yogi. Jadi mohon juga nanti untuk adik-adik benar-benar bisa menyimak ya dengan maksimal begitu. Sekali lagi bahwa ini kami pun baru ya Dek ya. Jadi saya, Bu Ika, mungkin Bu Nurul dan panitia di sini juga ini olahan telur ini masih menjadi hal yang baru juga begitu. Tadi selain yang telur gudeg dan telur dadar dan sebagainya itu nggih. Mungkin itu saja matur nuwun sekali lagi Dr. Yogi, dan selamat berwebinar ria untuk seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Baik, terima kasih untuk Dok Aziz selaku Kaprodi atas sambutannya. Selanjutnya saya selaku MC menggantikan Mbak Anissa akan membacakan CV dari narasumber kita hari ini. Baik, narasumber kita hari ini adalah dokter hewan
Yogi Irawanto dengan pengalaman kerja beliau, yaitu dari PT Cargill Indonesia, itu pada tahun 1990, sampai dengan 1995, kemudian dengan jabatan Field Division, kemudian di PT Cargill Indonesia juga pada tahun 1995 sampai 1998, itu pada Poultry Division, kemudian di PT Ceomas Adi Satwa pada RPA Java Group pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 itu menjadi Quality Assurance. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2004 itu menjadi Sales Manager. Kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 menjadi Sales Manager dan Chicken Processing pada PT Java Santori Indonesia, Food Manufacturing Java Group. Kemudian pada tahun 2007 sampai tahun 2010 menjadi Sales Manager dan Chicken Processing di PT So Good Food Indonesia, PT So Good Food Manufacturing milik Java Group. Kemudian pada tahun 2010 sampai tahun 2017 menjadi Sales Manager Food Service untuk PT So Good Food Food Service Java Group. Kemudian tahun 2017 sampai sekarang menjadi Assistant General Manager di PT Inka Kenkomayo Indonesia Manufacturing Java Group. Untuk lewat pendidikan beliau, pada tahun 1978 sampai dengan 1981 berpendidikan di SMP N4 Bogor, kemudian tahun 1981 sampai 1984 berpendidikan di SMA N2 Bogor, kemudian 1984 sampai 1989 berpendidikan di Institut Pertanian Bogor pada Fakultas Kedokteran Hewan. Saat ini Dr. Hewan Yogi Irawanto adalah Asisten Manager General Manager di PT Inka Kenkomayo Indonesia. Beliau adalah narasumber kita hari ini untuk membahas mengenai produk olahan dari telur. Begitu. Selamat pagi, Dr. Yogi. Selamat pagi. Suara saya jelas? Sudah jelas, Dok. Selamat pagi. Terima kasih, Dokter, sudah berkenan untuk menyampaikan materi hari ini menjadi narasumber kami di kuliah praktek industri olahan telur hari ini. Semoga dapat diambil ilmunya oleh teman-teman semuanya. Begitu. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan, Dok, untuk materinya. Begitu. Sudah muncul nggih, Dok? Sudah terlihat PPT-nya? Belum? Sudah muncul. Terima kasih. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal untuk Bu Nurika, Pak Fauzi tadi ya, kalau nggak salah namanya, Bu Nurulia, Bu Theodora, dan rekan-rekan Sivitas Akademika juga adik-adik mahasiswa. Sebelumnya saya mau tanya dulu, di semester berapa ya adik-adik mahasiswa? Halo? Halo? Halo, Dek. Ditanya. Semester berapa ya, Pak? Semester 2, Dok. Oh, semester 2. Baik, baik. Oke, kita lanjutkan dengan presentasi. Jadi
Komayu ini adalah brand kami dari PT Intanken Komayu Indonesia dengan tagline-nya sekarang lezatkan setiap citra rasa. Brand ini nggak banyak dikenal karena kami memang tidak banyak jual di modern market atau di pasar retail. Jauh lebih banyak kita mensuplai untuk kebutuhan industri, baik itu industri pengolahan makanan, food, nanti akan dijelaskan selanjutnya, juga ke hotel, restoran, catering. Ya, jadi perusahaan ini adalah perusahaan kerjasama antara PT So Good. Harapan saya semua sudah pada kenal dengan PT So Good yang menghasilkan produk dengan merek So Good. So Nice, sosis So Nice, So Good, susu So Good, Real Good, dan sebagainya. Nah, PT So Good ini melihat bahwa tahun 2013, sebelum menjelang tahun 2013 itu kita melihat bahwa nugget itu temannya selain saus tomat atau kecap atau saus sambal itu ada yang namanya mayones. Mayones ini belum dikenal oleh masyarakat kita pada umumnya waktu itu, sehingga PT So Good bekerja sama dengan Genko Mayo dari Jepang yang merupakan perusahaan produsen mayones besar di Jepang, bekerjasama mendirikan PT Intanken Komayu Indonesia pada tahun 2013. Lanjut. Ini adalah gambaran pabrik kami. Nah, ini kalau dilihat mobilnya, adik-adik ada perbedaan. Dua mobil pertama sebelah kiri itu ada refrinya, kita bilang ada refrigeratornya, ada pendinginnya. Kemudian yang mobil tengah itu yang kuning nggak ada pendinginnya. Satu lagi ada pendinginnya, kemudian yang paling ujung paling kecil di paling jauh itu tidak ada pendinginnya. Ini menggambarkan produk yang kami produksi, yang kami kirim itu ada yang bentuknya beku atau chill, yang mana dikirim harus dengan berpendingin, dan ada produk-produk yang room temperatur atau disimpan dalam suhu ruangan dan tidak perlu pakai pendingin. Kita posisinya ada di Cakung, di Kota Madia, Jakarta Timur, di Jakarta. Lanjut selanjutnya. Ya, ini gambaran lokasi pabrik kita di Cakung dari tampak atas dari Google Map. Lanjut. Nah, ini saat ini perusahaan kita ya memiliki sertifikasi halal kelas A dari Majelis Ulama. Kelas A itu kita dapatkan karena perusahaan kita sudah menjalankan sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal 2 tahun berturut-turut, tidak ada temuan. Saya mau menjelaskan kenapa dapat kelas A. Kelas A itu jadi karena selama 2 tahun berturut-turut pada saat diaudit oleh Majelis Ulama Indonesia itu temuannya kurang dari 10 dan bisa kita selesaikan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Sedangkan, mundur dulu, masih belum pindah. Sedangkan ERC ini adalah food safety atau sertifikasi keamanan pangan yang kita pilih. Mungkin adik-adik belum tahu, sudah belajar juga mungkin ya. Jadi food safety itu sertifikasinya ada beberapa pilihan. Ada misalnya yang memilih FSCC 22.000,
atau ISO, sedang kami memilih BRC, British Retail Consortium. Itu nanti kalau mau diskusi nanti kita bisa jelaskan, saya bisa kirimkan filenya juga. Bisa saya kirimkan filenya apa yang membedakan antara ISO 22000 atau MSCC 22000 dengan BRC. Ya. Kalau webinar ini apakah boleh? Oh, ya, kalau dari rundown-nya ini ya, apa namanya, tanya jawab di akhir ya. Tapi saya lebih suka sebetulnya kalau seminar online itu partisipan boleh langsung nanya pada saat saya presentasi supaya lebih interaktif gitu loh. Siapa tahu ada yang ingin tahu langsung, jadi boleh saya izinkan untuk bertanya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini jadi pertama kali tadi saya sudah ceritakan PT So Good Food bekerjasama dengan Kenko Mayo mendirikan PT IKI ini untuk memproduksi mayones, gitu. Yang jadi teman makannya, cocolannya nugget, seperti itu. Nah, mayones ini dibuat, mayones itu adalah, mudah-mudahan semua udah pada tahu ya, mayones. Mayones itu bahan baku utamanya adalah telur dan minyak. Minyaknya ada dua macam pilihan, yaitu minyak palm oil yang harganya lebih murah atau minyak soya yang harganya lebih mahal. Karena topiknya hari ini, oh ya, kenapa kita akhirnya jadi memproduksi yang lain, saus, dressing, karena kebetulan mesin yang kita miliki untuk memproduksi mayones bisa untuk memproduksi saus dan dressing. Saus dan dressing ini, dressing untuk salad dan sebagainya, itu kita produksi karena ada permintaan dari konsumen tentunya. Dan yang terakhir kita memproduksi olahan telur. Kenapa kita memproduksi telur? Jadi ceritanya begini sebetulnya. Tadi dijelaskan di awal untuk memproduksi mayones itu dibutuhkan telur. Nah, kita awalnya, perusahaan ini awalnya membeli telur dari produsen lokal yang sudah di sini. Tapi seringkali ternyata produk yang kita buat itu rusak atau gagal, tidak sempurna karena cepat rusak dan sebagainya. Karena rupanya telur yang kita dapat dari supplier selama ini tidak memenuhi syarat dalam pemrosesan telur yang dibutuhkan oleh kami pada saat itu sebagai produsen mayones, sehingga akhirnya perusahaan memutuskan untuk memproduksi telur sebagai bahan material untuk produksi mayones. Itu cerita. Lanjut. Nah, ini adalah saya mulai menjelaskan hasil dari produk tentang Kenko Mayo, yaitu Omayo ini yang ada di pasaran, bentuknya saset, silakan lanjut. Ada beberapa macam varian. Nah, ini ada yang kemasan di botol, squeeze bottle. Jadi kita punya yang original, yang pedas, kemudian juga varian yang antara pedas dan tidak pedas tapi agak manis, Sakura, kemudian dengan brand Sakura, kemudian juga ada jenis-jenis yang lain untuk memenuhi kebutuhan customer. Lanjut. Nah, ini HORECA itu singkatannya dari hotel, restoran, catering. Jadi ini atas permintaan restoran-restoran Jepang, kemudian restoran Mediterania, Asia dan sebagainya. Jadi kita bikin macam-macam mayones sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Jadi ada yang untuk kebab, ada yang untuk sushi, untuk bakery, untuk berbeku. Kemudian kita tulis di situ ada hot application. Hot application itu jadi ada mayones yang kalau kita lihat sushi itu sushi ada yang
di atasnya dikasih mayones, kemudian torch, dibakar. Nah, dibakar, disemprot obor itu apa namanya? Yaitu namanya torch, seperti obor gitu ya. Nah, itu yang diharapkan mayonesnya sedikit leleh, bisa terbakar. Nah, itu juga kita bisa buatkan punya mayones dengan spesifikasi seperti itu, karena sorry, baterai saya low. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, ya ini saus mungkin juga bisa di skip aja. Skip aja. Jadi saus yang kita buka. Jadi kebetulan ini tim saya yang bikin presentasi minta diselipin supaya teman-teman tahu produk kita macam-macam dari mulai mayones sampai ke saus dan dressing. Di skip aja, nanti materinya bisa di... Izin Dok Yogi. Monggo. Ini kalau di Jepang sudah dijual di sana, Dok? Oh ya, jadi kalau ceritanya mengenai mayones ya, di Jepang itu termasuk di sini tadi yang botol-botol itu kita produksi khusus, ada yang khusus untuk supermarket papaya kalau di Indonesia. Supermarket papaya itu ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, yang customer-nya difokuskan sebetulnya ke orang Jepang. Jadi kalau hubungan ke Jepang itu mayones itu salah satu makanan, salad itu salah satu makanan yang sangat populer ada di sana. Jadi di supermarket itu kalau kita di sini mungkin mana makanan-makanan siap saji yang bisa diambil itu dijual di supermarket, itu salah satunya malah sudah dibuat dari pabrik Kenko berupa salad telur yang sudah dicampur mayones, atau salad sayur yang sudah dicampur mayones, kita kirim ke Family Mart, ke supermarket, orang bisa langsung beli curah ataupun sudah jadi produk-produk jadi seperti sandwich dan sebagainya. Oh iya, siap Dok. Karena di Jepang kebetulan saya dulu sekolahnya di Jepang, Dok, 4 tahun. Ya. Terus saya memang sering pakai mayones juga, tetapi yang dari produsen Mama Gemuk kalau kami bilang itu. Ya, nah cuma memang itu kadang-kadang antara halal atau tidak halalnya. Nah, tetapi memang sekarang di Jepang untuk industri makanan yang berbasis halal ini sedang naik daun, Dok. Terus biasanya kami juga banyak mencari di apa namanya, di halal shop atau lain sebagainya. Saya kira ini menjadi alternatif, Dok, nanti buat kami menggantikan yang produk dari original Jepangnya gitu, yang belum ada label halalnya. Enggak, Dok, tapi ini saya sering pakai, memang enak sih makanan tambahin mayones. Betul. Jadi mungkin termasuk kalau di Jepang merek Omayu itu merek Omayu nggak ada ya, terus terang kalau di sana. Kalau Omayu itu kan merek lokal Indonesia. Kalau di sana mereknya Kenko, itu kita termasuk salah satu yang besar di Jepang. Tapi memang kita lebih kuatnya baik di Jepang maupun di Indonesia itu untuk di industri. Jadi kalau misalnya ke McDonald gitu ya, kita kan nggak lihat merek, tapi kalau beli burger dikasih mayones, itu salah satunya produk dari kami. Oke, lanjut. Ya, ini dressing antara seperti ini, mayones, monggo langsung ya seperti ini. Nah, ini gambarannya ini seperti ini. Di Jepang itu udah langsung bisa dicurah seperti kayak gini. Kalau di sini kan kita masih jarang ya mungkin ketemu kayak gini di Pizza Hut atau di restoran atau di apa gitu. Tapi kalau di sana karena udah jadi kebutuhan harian, ini di fresh di supermarket, di bagian freshnya udah bisa dibeli langsung. Kalau yang di Jepang ada yang kemasan pakai jerigen gitu nggak, Dok?
Oh, macam-macam. Kalau untuk misalnya nih, kalau untuk seperti McDonald itu karena dia pakai alat, jadi kita punya produksi di sana yang bentuknya seperti tabung yang di atasnya dikasih gun seperti tembakan gitu, karena supaya satu kali pencet itu langsung keluar 5 titik seperti itu. Tapi produksi termasuk kita di sini juga seperti untuk abuba gitu, kita supply bentuknya macam-macam. Kalau untuk industri ada yang pakai jerigen, tapi yang paling umum adalah kemasan. Kalau untuk saus umumnya 1 kilo atau 500 gram. Kalau untuk telur kita 2 kilo. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang tadi saya kasih cerita. Ini fotonya nih kelihatan kalau mayonesnya, topping mayonesnya di sushi itu dibakar. Makanya ada warna coklat-coklatan. Nah, ini jenis mayones yang seperti ini formulanya khusus. Bahasa seperti itu. Karena kalau tidak khusus, tidak specialty, begitu dibakar dia langsung mencair, totally mencair. Baik, langsung. Nah, ini kita mulai ke proses telur. Di sini saya memang sengaja pakai nama-nama yang sudah populer di Jepang. Kalau baca di sebelah kiri kita ada telur utuh beku pasteurisasi. Jadi ini bentuknya semua yang 3 pertama itu telur utuh, itu bentuknya juga cair. Kemudian ada liquid egg yolk, itu maksudnya menunjukkan telur kuning telur cair. Kemudian juga putih telur cair yang dipasteurisasi. Ini untuk bahan baku. Kemudian yang di bawahnya itu ontama, kebetulan ada gambarnya di atas. Itu adalah singkatan dari onsen tamago, atau artinya telur setengah matang. Tapi telur ini kebanyakan dipakai di customer-nya itu di restoran udang. Ya, udang ya. Bedanya apa sih onsen tamago ini, telur putih telur ini sama putih telur yang kita kenal selama ini gitu? Ini prosesnya antara pemasakan dan pendinginan, pendinginan berulang-ulang yang menjaga telurnya jangan sampai matang sempurna, tapi juga tidak mentah. Jadi itu kalau dibelah tengahnya, itu nanti masih melting, masih mencair kuning telurnya. Tapi putihnya sudah agak mengeras, itu yang dibilang onsen telur setengah matang. Tapi ini prosesnya benar-benar enggak seperti kalau mungkin adik-adik atau kita biasa bikin di rumah karena memang bukan spesial bikin ya. Kalau kita bikin itu kan di kulitnya suka nempel putih telur yang mengeras. Nah kalau ini enggak, gitu. Jadi semuanya itu telurnya dipecahkan sedikit, dituang, itu bentuknya seperti di foto atas itu. Nah itu kuncinya di mana? Kuncinya adalah di proses pemanasan dan pendinginan pada saat rebusan telurnya. Gitu. Yang di bawah itu dibilang hanjuku tamago. Hanjuku tamago itu telur yang putihnya udah betul-betul firm, seperti sudah betul-betul padat seperti di foto, tapi kuningnya masih lunak, gitu. Itu yang namanya hanjuku tamago. Itu prosesnya juga terus terang saya nggak bisa berikan resepnya di sini, tapi saya hanya bisa berikan trik-triknya karena itu menjadi rahasia perusahaan. Tapi jadi silakan dicoba-coba seperti itu. Jadi untuk di sana itu sudah ada namanya, jadi mereka udah tahu, udah jadi budayanya orang Jepang untuk bikin ontama. Mungkin silakan searching di YouTube apa itu hanjuku tamago dan sebagainya, bagaimana cara membuatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Permainannya adalah di suhu panas dan suhu dingin. Mesti disediakan es juga gitu. Jadi panas sampai suhu tertentu, masukkan ke es, diulang lagi dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Tamagoyaki itu
Tamagoyaki, coba lihat gambar selanjutnya. Maaf. Oh, ini masih pengulangan yang sama. Oke, lanjut. Nah, ini yang sebelah kiri ini tamagoyaki. Tamagoyaki ini kalau di kita ibaratnya telur dadar gulung. Tapi kalau di sana di industri pabrikan kita punya mesinnya. Jadi bisa juga dilihat di YouTube untuk cari bagaimana proses bikin tamagoyaki. Jadi itu sebetulnya telur cair, tapi terus di pan. Kalau kita biasa di rumah bikin pan, gitu ya, di pan disiram tipis, sudah begitu tergoreng garing, dilapis lagi, akhirnya bentuknya seperti ini sih yang digambar di sebelah kiri ya, kira-kira itu sudah dipotong-potong kan gitu, tapi bentuknya roll panjang gitu. Dadar sebetulnya kalau bahasa Indonesia, tapi tipis-tipis sekali seperti itu karena memang ada alatnya. Gitu. Nah ini kalau di Jepang tamagoyaki ini sudah dijual sampai ke supermarket seperti itu karena sudah jadi kebutuhan makan telur, variasi makan telur itu sudah seperti itu. Kalau ada pertanyaan monggo ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini tadi yang pertama itu jadi kita jual telur cair atau telur tanpa cangkang. Semuanya kebetulan kita produksi itu sudah pasteurisasi. Kita bilang full egg atau telur utuh itu kalau telurnya larutan cairannya itu masih campur antara putih dan kuning. Tapi banyak industri yang membutuhkan hanya kuningnya saja atau kita bilang egyo, dan ada yang putihnya saja, gitu. Nah, pastinya nanti akan saya tuh tadi udah kasih ini apa namanya ke Bu Theodora untuk video nanti ada proses pemisahan kuning telur dan putih telur. Tapi mungkin yang perlu dicatat oleh adik-adik, karena ini ada proses pemisahan antara putih dan kuning telur, maka ada syaratnya dari sisi telurnya. Nah ini yang penting untuk diketahui. Kuning telur itu, telurnya itu harus telur yang segar. Segar itu maksudnya apa? Yang baru dari kandang, baru ditelurkan oleh ayamnya. Paling lama umurnya katakanlah 3-4 hari. Kenapa? Kalau sudah lebih dari itu, kuning telurnya udah makin rendah, nilainya sudah dia mulai makin menyatu sama putih telurnya, karena udaranya juga di dalam telur itu makin banyak, sehingga proses pemisahan putih dan kuningnya akan makin sulit. Dalam artian kuning telurnya yieldnya atau hasilnya lebih sedikit, sedangkan putih telurnya warnanya akan jadi semakin kuning-kuningan atau tercampur kuning telurnya, makin banyak presentasinya, dan itu jadi rugi tanda petik gitu. Nah, kualitasnya sudah jadi kurang bagus. Lanjut. Nah, ini secara umum telur itu ada yang langsung dikirim ke rumah tangga untuk konsumsi atau untuk konsumsi usaha pangan. Jadi maksudnya konsumsi usaha pangan seperti tukang nasi goreng dan sebagainya, ya restoran dan sebagainya untuk diproduksi langsung, atau masuk ke yang sebelah kiri ke industri. Nah, kami ada di kiri atas itu. Jadi kami memproduksi telur utuh, kuning telur atau putih telur untuk industri makanan, industri mayones, sesuai dengan industri yang ada di Indonesia. Nah, telur juga bisa diolah jadi tepung telur. Tapi sampai saat ini yang skala industri di Indonesia belum ada. Yang buat skala kecil, UMKM, untuk buat tepung telur itu sudah ada.
Tapi soalnya masih UMKM. Kenapa? Karena sebetulnya sampai saat ini industri belum melihat, industri olahan telur ya, belum melihat bahwa memproduksi tepung telur itu menjadi produk yang kompetitif di pasar lokal di Indonesia. Nanti panjang ceritanya. Kemudian yang bawah itu ada industri vaksin, industri kosmetik, industri kerajinan tangan, tapi dan suplemen gizi. Kalau industri kerajinan tangan, so far sampai sekarang sepertinya masih kecil ya demand-nya, sehingga sampai sekarang misalnya belum ada yang punya industri kerajinan tangan datang ke tempat kami untuk minta cangkang telur misalnya, karena sampai sekarang itu buat kami masih diibar. Kalau yang industri suplemen gizi itu sudah banyak customer kita, karena beberapa merek di pasaran itu sudah mulai menjual minuman, antara lain ya, minuman suplemen gizi untuk kesehatan. Biasanya ada dijual kalau di Jakarta ya, Jakarta dan Bandung sekitarnya itu banyak dijual di pusat-pusat kebugaran atau gym. Karena putih telur itu proteinnya banyak, bagus untuk membentuk otot tubuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini tadi jelasin aplikasi dari telur liquid yang kita buka. Ya. Dok, izin tanya. Ya. Kalau untuk standar bahan baku telur yang digunakan, standarnya yang digunakan mungkin yang selain SNI, nggih, Dok, terkait dengan kualitas telur, mungkin ada yang lain, Dok, yang ada enggak, nggih? Ada, ya memang. Pertama memang berarti mesti pelajari dulu SNI ya. Di SNI telur itu misalnya ada nilai HU atau HU unit. HU itu ketinggian kuning telur. Mungkin adik-adik mahasiswa nanti salah satu praktisinya mestinya itu ya, mengukur ketinggian telur, nilai HU dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada kalau itu udah standar ya, telur harus bagaimana gitu. Pada akhirnya kalau di prakteknya itu tergantung dengan mesin yang kita gunakan dan produk yang kita buat. Gitu. Maksudnya apa? Mesin yang kita gunakan itu karena kalau industri itu pakai mesin pemecah telur. Ya, jadi kalau ukuran telurnya tidak seragam, itu nanti banyak miss-nya. Bu Theodora atau Bu Dora bisa ditampilkan dulu sebentar mungkin video yang pemecahan telur. Baik, Dok. Ya. Sama mungkin Dok. Telur kan ada banyak sumbernya ya, ada yang misalkan dari ayam petelur atau mungkin dari ayam kampung atau dari bebek dan lain sebagainya. Apakah ada preferensi misalkan telur yang cangkangnya berwarna coklat atau mungkin berwarna putih, atau mungkin ada preferensi misalkan dari ras Isa Brown atau Lohman atau apa gitu, Dok? Oh enggak, kalau di pasar itu di konsumennya industri olahan seperti kami itu tidak melihat warna coklat. Oh bukan yang ini, yang satu lagi. Yang satu lagi dulu aja. Maaf, yang video satu lagi. Video satu. Lanjut. Jadi yang dilihat bukan warna cangkangnya, tapi kalau konsumen di Indonesia yang membeli
karena kami nggak jual, nah ini kami nggak menjual telur dalam bentuk masih dengan cangkang. Jadi warna cangkang sudah tidak menjadi isu di Indonesia. Kalau dengar sejarahnya dulu sebetulnya telur warna, jadi jangan kaget juga kalau nanti suatu saat ada misalnya keluar negeri kalau lihat telur ayam tapi warnanya putih, karena sebetulnya memang ada dua macam, putih dan coklat seperti ini, dan masyarakat Indonesia sudah akhirnya memilih warna seperti ini. Gitu. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi kalau warna cangkang tidak ada preferensi, tapi kalau warna kuning telur itu ada preferensi. Jadi kalau untuk industri makanan tadi mungkin di slide sebelumnya ada yang namanya pie, ada warnanya kuning gitu. Mereka lebih senang yang kuning telurnya warnanya cenderung orange gitu. Tapi kalau untuk industri tertentu gitu, mereka nggak mau warnanya orange karena misalnya industri es krim itu ingin pakai kuning telur tapi perlu kuning telurnya, tapi bukan warna kuning telur. Seperti itu. Oke, kita lihat dulu video ini. Ini telur yang akan dipecahkan dan dipisahkan putih dan kuningnya. Ini larutannya adalah larutan klorin. Ya. Ke mesin, naik ke atas ke mesin nanti putar. Nah, ini yang di sini ada kebutuhan ukuran telurnya, Pak Kabidin. Karena kalau mundurin sebentar Bu, saudara, mundurkan dari mesin dipecah telurnya. Ya, maju dulu. Sorry. Dimaju, mungkin dipantah. Jadi karena ukuran telurnya itu kita tentukan keseragamannya, range-nya. Karena kalau tidak nanti tidak terpukul sehingga tidak pecah. Tidak pecah dalam satu kali putaran. Gitu. Nah itu jadinya mengganggu ya. Yes, terus. Yes, nah, sorry. Ya, di sini. Ini kan diketuk, mecahnya itu diketuk, kemudian kuningnya ada di atas, bawahnya putih. Nah itu kalau ukurannya tidak seragam, mesinnya nanti seperti kita pernah coba pada saat kita ada kebutuhan telur bebek. Ternyata telur bebek itu cangkangnya keras. Selain cangkangnya keras, ukurannya juga lebih besar daripada telur ayam pada umumnya. Sehingga itu ternyata prosesnya memakan waktu tidak sekali putaran dalam pecah seperti itu. Nah, boleh digeser lagi, agak pelan-pelan, terus. Nah, ini mulai dipisahkan. Itu sebetulnya ada kuning dan putihnya. Yang di sebelah kanan bawah itu adalah putihnya, ya. Putihnya udah terpisah dari kuningnya. Tolong di slide lagi pelan-pelan. Ada yang saya mau tunjukkan. Ya, pelan-pelan. Ya, sedikit lagi ya. Ya. Nggak terlalu kelihatan ya. Maaf, mundur lagi sedikit. Nah, ini sini. Oh, sorry. Lanjutin lagi sedikit. Nah, sedikit lagi. Nah, itu di putih yang bawah kan kuning telur. Yang atas itu sebetulnya mestinya saluran untuk putih telur, tapi terlihat sedikit ada kuning telur, ya, terlihat sedikit ada kuning telur yang tercampur di putih telur. Nah itu menunjukkan bahwa telur yang di atas itu, yang kuning telur di atas itu dari kualitas yang sebetulnya sudah turun. Jadi kuningnya sudah nggak terlalu firm, nggak terlalu bulat, kuat, sehingga akhirnya sebagian itu masuk ke putih telur. Ini kalau banyak yang seperti itu kita rugi, kenapa? Karena kuning telur itu harganya lebih mahal, putih telurnya jadi warnanya kekuning-kuningan.
si user yang seperti minuman kesehatan gitu, mereka akan komplain karena warnanya jadi terlalu kuning. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita kembali ke presentasi lagi. Ya, mundur lagi. Ya, ini sampai di sini tadi. Ini tadi antara lain pemakaian yang industri yang memakai telur, tapi sejauh ini hanya yang di kanan aja, minuman berprotein tinggi aja yang sudah ada pelanggan kami ya, terang seperti itu. Sepertinya kalau vaksin mereka langsung menggunakan telur tertentu dan diproses sendiri karena tingkat keamanan dan persyaratannya sepertinya tertentu ya, seperti spesifik. Ada istilah spesifik, patogen free dan sebagainya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini izin bertanya, Dok. Mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Hakim. Izin menanyakan, Dok, terkait yang tadi kan untuk produksi sendiri telur tadi kan ada beberapa yang mungkin persyaratannya ya, Dok. Salah satunya yang mungkin itu ukurannya karena tadi terkait mesin pecah telurnya. Nah, untuk warna tadi yang menjadi mungkin pertanyaan saya itu mendekati ke oranye. Nah, telur oranye kan identik cenderung ke telur omega ya, Dok. Itu apakah memang telur biasa saja yang digunakan atau omega? Terus untuk telurnya sendiri itu karena ini Java itu dari langsung dipasok dari Java ataupun dari petani-petani telur begitu, Dok. Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Terima kasih banyak, Hakim. Mengenai warna telur itu akhirnya tergantung kebutuhannya. Itu kita jadi mengalami terus terang perkembangan sejak kami produksi ini. Karena rupanya ada customer kami yang ingin omega 3 karena punya nilai jual yang tinggi untuk konsumennya, seperti itu. Sementara ada sebagian besar konsumen tidak memerlukan nilai tambah omega 3, yang mana warna kuning telurnya tidak orange gitu. Jadi akhirnya kami mempunyai menjawab pertanyaan kedua, asal telurnya dari mana? Jadi kita ada yang dari Java, ada yang dari Mitra, gitu. Nah, kenapa kita perlu Mitra? Karena itu tadi kita perlu kerjasama, saling percaya bahwa telur yang, nah itu yang dilihat di gambar slide kiri itu telur datang. Telur datang, truknya harus bersih, telurnya harus bersih, bahkan ada labelnya. Labelnya itu maksudnya label tanggal produksinya, karena kita perlu tahu telur yang kita beli itu telur yang segar, telur yang nggak lebih dari 2 hari. Karena kalau lebih dari 2 hari itu kuningnya sudah turun kualitasnya, atau malah yang kita sering alami itu telurnya sudah tinggi, gitu. Telurnya sudah tinggi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Hakim. Terima kasih ya, Hakim. Ya, Pak. Nah, ada sedikit pertanyaan lagi mungkin menanggapi yang tadi dari peternak atau petani telur gitu, Pak. Itu kalau terkait harga itu ataukah ada udah patokan untuk tengkulaknya begitu ya, Pak? Kan mengingat mungkin ada beberapa dari peternak-peternak lokal yang mungkin menjadi mitra itu mungkin ada fluktuatif harga karena mungkin dipengaruhi dari segi pakannya. Yang akhir-akhir ini mungkin dapat info itu terkait harga pakan yang mulai tinggi begitu, jadi mempengaruhi semuanya begitu. Terima kasih. Hakim mungkin jawabannya sebetulnya sederhana. Harga bisa tergantung kompromi, ada yang kontrak, ada yang nggak mau dikontrak, peternaknya misalnya mau ikut fluktuatif. Tapi mungkin kayaknya pertanyaan itu lebih cocok kalau kita di seminar umum. Ini kita
mendingan bahas prosesnya aja, kalau boleh gitu ya. Nah, kembali ke flowchart, kita lihat storage-nya, enggak, udah betul gambar ini. Pertama kan incoming, jadi telur datang itu syaratnya tadi harus bersih, keratnya harus bersih, keratnya juga harus bersih. Kerat ini berbahaya bagi peternak juga. Kami nggak mau terima yang kotor, karena datang ke tempat kita berarti bawa kotoran. Sebaliknya kalau mereka melakukan pembersihan kerat sebelum diisi telur, berarti mereka akan kembali menerima telur kerat yang juga bersih, karena di tempat kami tempat yang bersih. Step kedua itu tadi storage. Storage itu nggak sekedar gambar. Yang adik-adik mesti lihat di situ, di gambar itu di sebelah kiri atas ada blower. Jadi telur yang datang itu kita simpan dulu di ruangan AC, di ruangan dingin, karena kualitas telur itu, umur telur itu juga ditentukan oleh suhu penyimpanan. Nah, habis itu telur yang sudah kita salatkan bersih, itu kemudian tadi ada di video itu mesti dicuci, parutan klorin yang aman, ya. Terus ke proses pemecahan yang tadi gitu ya. Jadi produksinya tadi mesti diingat ya, kita bisa produksi telur utuh. Kalau telur utuh berarti cuma sekedar dipecah, putih dan kuningnya akhirnya bercampur. Ada yang saat tertentu kita produksi kuningnya saja, atau saat produksi putihnya saja. Kemudian melalui proses pre-cooling atau pre-pendinginan dan filtrasi. Filtrasi itu antara lain misalnya selesai cangkang masih itu. Oke, lanjut proses berikutnya itu masuk ke tangki penyimpanan. Setelah tangki penyimpanan kita ke proses pasteurisasi, suhu pasteurisasi dengan waktu tertentu, kemudian pendinginan. Tangki pendinginan, setelah tangki pendinginan baru masuk ke pengemasan sesuai kebutuhan customer. Saat ini kita yang umum itu adalah 2 kilo dan yang paling kecil kita bisa penuhi permintaan di ukuran 500 gram. Setelah dikemas dalam plastik, kemudian kita bekukan. Bekukannya itu kita mesti pakai tray, jadi ada troli yang beberapa tingkat gitu, troli apa gerobak yang pakai rak gitu, karena telurnya ini kan kemasan seperti tadi di foto itu kan kemasan bantal ya bahasanya gitu, 2 kilo itu harus pakai rak gitu supaya sirkulasi pendinginan di mesin ini tercapai. Lanjut ya. Sampai di sini mungkin nanti kita diskusi. Nah, selanjutnya masih tentang proses, mungkin Bu Dora bisa tampilkan satu lagi video satu lagi. Ini kita baru punya mesin mengikuti yaitu kebutuhan customer. Saat ini ada, kita tunggu ya videonya. Sekarang ini ada restoran franchise besar dari Amerika yang mulai masuk ke Indonesia, namanya Subway. Subway itu bikin hotdog ya, Subway. Nah itu perlu telur dari kami. Telurnya adalah telur kupas. Nah ini telur yang sudah dikupas seperti ini. Ini mesinnya. Jadi telur udah direbus matang. Kemudian nah, itu singkat seperti itu aja, tapi memang menggambarkan proses pemecahan telur. Nah, di sini saya kirim ke Bu Dora gambar mungkin. Jadi kita akhirnya ketemu
persyaratan baru yang ingin saya sharing di sini. Bu Dora, baru saja saya kirim WA, mungkin bisa di-share juga teman-teman. Baik dok, sebentar ya dok. Ya, maaf. Ya, yang mau saya ceritakan, telur ini pakai mesin pemecah itu jadi untuk mempermudah aja, karena kalau dikupas oleh tangan masing-masing gitu memproduksi sekian banyak, ini akan butuh berapa orang yang biayanya sangat tinggi gitu. Per jamnya cuma sebentar gitu. Nah, ternyata pada akhirnya kita tahu bahwa syarat telurnya harus diperketat lagi. Kenapa? Karena rupanya telur yang umurnya sudah lebih dari 3-4 hari, itu kuningnya tuh sudah ke pinggir. Sudah ke pinggir. Mungkin kalau teman-teman lihat itu biasa gitu ya, kelihatan di butir telur ada warna gelap atau putih di pinggir putih telurnya gitu. Kalau buat kita nggak apa-apa gitu, tapi kalau buat produksi sebanyak ini nanti telur kuning telur yang sudah di pinggir itu akan gampang tersobek, begitu udah sobek kuningnya buyar. Nah itu jadinya tidak nyaman oleh customer. Nah yang ingin saya sharing, kenapa kuning telur itu bisa ada ke pinggir? Karena sebetulnya itu berarti ngajarin kita juga mengenai kualitas telur. Kualitas telur yang bagus itu kuningnya masih di tengah, dikelilingin oleh putih telur. Tapi dia ada di tengah karena ada tali yang kita nggak bisa lihat sebetulnya. Memposisikan kuning telur itu ada di tengah telur, di dalam cairan putih telur. Telur sebagaimana kita tahu itu kan sebetulnya adalah alat reproduksi atau pengembangbiakan binatang kan. Jadi dia posisinya sebetulnya memang untuk tumbuh jadi embrio itu telur itu posisinya sebetulnya ada di tengah. Sementara sih itu mungkin nanti bisa diseling dari Dora. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi mahasiswa atau teman-teman ya. Oh ya, Hakim menanyakan mengenai terkait sertifikasi dari BRC ya, BRGS. Ya itu pilihan memang sebetulnya gitu. Ada yang lebih populer mungkin ISO atau CSS gitu. Tapi kalau FSCC, tapi terus terang kita memilih BRC karena lebih simpel. Lebih simpel kenapa? Karena yang FSCC harus dapatkan ISO dulu, sedangkan kami pada saat itu sudah ingin merealisasikan ekspor baik ke Amerika pada saat itu ke yang terdekat ke Singapura dan yang rutin sampai sekarang itu ke Jepang gitu. Jepang terus terang yang tadi disebutkan Pak Kandim Mayu Halal memang sudah kita desain tempoh hari karena tadinya kan Olimpiade di Jepang itu kan tahun 2020. Jadi sebelum 2020 kita sudah mengekspor Mayu Halal. Nah, yang gambar, nah ini yang tadi saya jelaskan, kuning telur itu posisinya sebetulnya kalau sempurna ada di tengah-tengah telur. Di situ ada kalase ya, yang mengikat telur supaya ada di tengah. Tapi kalau umurnya sudah lama itu bisa yang pertama air sel di sebelah kanan itu air sel itu kan udara. Itu udaranya sebetulnya sedikit. Awalnya begitu dikeluarkan dari telur gitu, dari telur dari ayamnya. Tapi lama-lama itu udaranya itu akan makin besar.
kuningnya lama-lama kan putus gitu lah, dari talinya. Itu yang bikin nanti lama-lama kuning telurnya akan ada di pinggir. Gambar selanjutnya Bu, kalau boleh Bu. Sudah bisa. Ya, yang BRC seperti itu. Jadi kita melihat tergantung memang kebutuhannya ya. Kalau seperti McDonald itu kan memang mereka misalkan sudah dari globalnya kata sisi dan sebagainya. Gitu. Adik-adik yang lain ada pertanyaan? Nah ini posisi yang kuning sudah di pinggir seperti ini, jadi tidak menarik lagi. Bukan hanya tidak menarik, karena jadi cenderung namanya hitam-hitam, juga gampang terkelupas. Pada saat terkelupas kena kuning telurnya, jadinya nanti terus dipotong semua. Pengujian bahan baku maupun produk setelah jadi. Pengujian hampir standar ya. Kemudian kita di sini ada laboratorium internal seperti biasa ya, di nilai PVC dan sebagainya seperti itu. Kalau untuk nilai-nilai ini saya siapin. Umumnya sih bakterial yang kita periksa. Dari siapa tadi pertanyaannya? Saya cek. Bahan baku maupun produk setelah jadi. Jadi produk kita ini kalau yang room temp itu baru dirilis 3 hari. Yang saya bisa ceritakan itu aja mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa jawab susulkan. Kalau misalnya ada pertanyaan apa saja yang diujikan, tapi pada umumnya kita ya seperti di sini ya periksa TPC, coliform. Oh ya, kalau untuk makanan seperti mayones begitu kita menguji TA, TS, TA itu apa ya? Kadar asam, asid, TS itu kadar garam, karena ya itu salah satu parameter yang dipakai. Kalau untuk produk frozen kita baru rilis setelah dapat hasil lab itu 5 hari. Baik, ada pertanyaan lain? Chatnya yang di chat sudah saya jawab semua ya. Kalau Sinebu Ruby masih belum puas, mungkin bisa detikkan nanti saya tanyakan lagi, saya jawab usul nanti. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Bu. Ini kan tadi kaitannya dengan bahan baku, Dok. Tentunya kan itu ada supplier ya, Dok. Berarti nanti dari PT Intan mungkin mengajukan semacam spesifikasi khusus begitu ke supplier kaitannya dengan bahan baku yang diinginkan oleh PT Kenko begitu. Maaf Bu, kurang jelas Bu. Oh ya, maaf, ini suara saya. Kalau dari suppliernya kenapa Bu? Ya, apakah ada permintaan khusus begitu dari PT Kenko, Dok, oh, iya. Supplier? Betul. Pertama gini, semua supplier itu kalau mengikuti BRC atau FSCC itu semua harus diaudit. Jadi kita cuman misalnya dadakan gitu, kita beli sekali di toko apa aja nih bahan baku, misalnya kita beli sekali boleh beli di supermarket, tapi selanjutnya kita harus beli dari supplier. Kenapa? Karena semua supplier kalau ngikutin ketentuan food safety itu harus bisa diaudit. Jadi ibaratnya kita nggak beli dari trader, tapi beli dari produsen. Nah, otomatis
produsen itu yang menjadi supplier kita itu tahu kebutuhan apa dari kita dan kita audit. Artinya apa? Tim audit kami ada yang rutin datang setiap tahun 1 kali ke semua supplier kami. Jadi memang tugasnya berat. Dari purchasing itu bukan cuma pembelian, bukan cuma mencari supplier, tawar harga, tapi juga harus memastikan bahwa supplier kita itu memang betul-betul produsen material dan memenuhi persyaratannya. Ini adik-adik nggak ada yang semangat nanya di proses ya. Di flowchart itu paling penting, tapi saya nggak bisa share banyak karena itu memang rahasia perusahaan ya seperti itu. Tapi proses pasteurisasi itu yang ingin saya sampaikan gambarannya berbeda antara produk misalnya susu dengan telur, bahkan telur pun suhu pasteurisasinya baik untuk putih telur, kuning telur maupun telur utuh itu suhu pasteurisasinya dan lama pasteurisasinya itu berbeda-beda. Bahasanya gini deh, kalau misalnya kepanasan itu nanti namanya bukan pasteurisasi, gitu kan? Tapi juga harus tujuan pasteurisasi itu kan nggak merubah dari strukturnya, tapi produknya sudah aman dari mikroba. Gitu. Itu yang mesti adik-adik tahu. Ya. Terus tadi kalau lihat mungkin slide yang flowchart ya, Dora atau slide yang flowchart. Nah, habis pre-cooling, nah terus yang sesudah ini aja nih. Kalau yang ini teknis aja tadi saya cerita. Nah ini ada setelah storage itu kan tadi ya setelah proses pemisahan misalnya antara putih dan kuning, kemudian sudah difiltrasi, jangan sampai ada cangkang telur yang masuk di proses selanjutnya. Gitu. Cangkang telur sih nggak bukan dari faktor ininya ya, bakterianya gitu, tapi dari faktor seperti ada benda asing yang seperti itu. Kemudian masuk ke proses pasteurisasi dan pendinginan ini yang kuncinya di sini berbeda-beda gitu. Baik untuk ini kalau di gambar ini kan proses untuk yang cair ya, baik telur itu cair, kuning telur maupun putih telur. Itu jadi suhunya mungkin gambarannya kira-kira antara 60 sampai 70 derajat. Waktunya kira-kira 10 menit itu untuk yang kuning telur. Kalau yang untuk telur utuhnya itu bahkan hanya di posisi kurang dari 60 derajat sampai selama kira-kira 10 menit. Itu aja yang saya bisa kasih dulunya. Kemudian satu lagi kita ke slide-nya tolong dimundurin ya. Ini Bu ya. Mundur lagi ke telur cangkang. Mundur lagi sekali lagi. Satu lagi. Mundur sekali lagi. Maaf. Sekali lagi, maaf. Nah, ini di sini. Ini yang saya mau kasih dulu lagi. Di sini ada kuning telur atau egg yolk. Kuning telur atau egg yolk ini pemakainya macam-macam. Antara lain industri mayones yang kualitas tinggi itu pakai kuning telur. Es krim yang kualitas tinggi juga pakai kuning telur. Tapi ada perbedaan antara kemudian juga ada industri makanan yang pakai kuning telur.
selain tadi ada perbedaan warna, itu ada perbedaan proses. Dari pertama kali kami produksi, itu yang kami kenal itu kuning telur ini, mungkin coba dipraktekkan ya. Kuning telur kalau dibukukan tanpa apa-apa gitu ya, dibukukan saja, kemudian dicairkan lagi kan, mau dipakai kan berarti ditowing, dicairkan lagi. Itu bentuknya udah nggak kembali seperti semula, tapi berupa pasta. Jadi nggak bisa digunakan. Tujuannya dibekukan itu kan untuk diawetkan ya, untuk transportasi, untuk diawetkan segala. Tapi kalau cuma dibekukan saja, setelah dipasteurisasi dibekukan, itu pada saat ditowing, dicairkan kembali, rupanya itu menjadi pasta. Nah, akibatnya apa? Solusinya apa? Solusinya pada saat pasteurisasi, kuning telur itu ada dua pilihan. Ditambah gula atau ditambah garam. Yang fungsinya untuk stabilizer pada saat ditowing lagi nanti kembali cair seperti kuning telur cair. Ya, jadi kuning telur itu di pasaran ada dua, ada yang pakai garam, tambahan garam, ada yang pakai gula, dan yang paling baru itu nggak minta apa-apa, tapi si produsen, si end usernya itu bisa mengolah. Gitu. Yang customer kami yang paling baru itu industri es krim itu bisa menerima kuning telur yang tanpa tambahan garam atau gula, karena mungkin mereka bisa prosesnya gitu. Dari terima bentuk kuning telur yang setelah dicairkan berupa pasta atau berupa seperti kayak akhir-akhir itu, mereka masih bisa olah. Itu tambahan yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, adik-adik. Waktunya masih panjang. Silakan teman-teman, para praktikan maupun para peserta yang ada di room ini. Jika mau bertanya, silakan untuk on mic ataupun bisa juga melalui chat room. Ya, kalau mengenai BRC atau FSCC nanti mungkin bisa saya share ininya. Halnya kejujuran nanti untuk bisa ke teman-teman. Mungkin seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan, Dedi. Dokter Yogi, mohon izin bertanya lagi, Dok. Ini kan untuk PT Kenko ini kan untuk produknya sangat bervariasi, ya, Dok. Dan tadi juga ada semacam specialty request begitu dari customer. Nah, untuk yang specialty ini nanti mungkin semacam komposisi atau ingredientnya itu apakah memang secara langsung diminta dari customer ataukah dari PT Kenko ini mencoba untuk memformulasi baru kemudian konfirmasi ke customer atau seperti apa, Jay? Oh, baik. Biasanya produk-produk itu seleranya customer dan kita menyesuaikan. Pertama itu. Tapi ada dua macam nih untuk menjawab pertanyaan itu. Sebetulnya ada masih kalau untuk produknya retail yang untuk dijual di pasar, yang di supermarket misalnya seperti itu yang jelas pasti harus ada label dan itu kan syarat dari izin edar dari Badan POM. Nah, kalau di situ kita mengikuti regulasi labeling dari Badan POM, apa aja yang harus
tulis di situ, komposisi dan sebagainya. Akan ada di kemasan. Tapi kalau yang produk-produk B2B, yang produk-produk institusi B2B itu namanya bisnis to bisnis, jadi sesuai dengan permintaan pelanggan kita, misalnya dengan Susikte, dengan Solaria dan sebagainya, itu tergantung kecocokan. Jadi bisa kami kerjasama dengan chefnya seperti itu, karena sesuatu itu harus dibuat menjadi otentik oleh end user-nya. Jadi si Solaria, misalnya contohnya seperti itu ya, si Winstop, si siapa gitu, customer gitu, nggak serta-merta membeli produk jadi dari kami, terus langsung diaplikasikan. Kalau seperti itu nanti akan gampang di copy paste oleh karyawannya untuk pindah bikin atau oleh kompetitor dan sebagainya. Tapi kalau diracik, jadi bahan dari kami jadi bahan baku ditambah dengan bahan lain, itu nanti bisa jadi otentiknya mereka. Itu yang sering sekali dipakai. Tapi ada juga memang seperti Winstop ya, kalau adik-adik tahu itu misalnya, bukan hanya Winstop ya, jadi banyak beberapa pelanggan kami itu kalau kuantitinya besar, jumlah ordernya besar, kita bisa bikin perjanjian ini produk hanya dibikin khusus untuk pelanggan tersebut. Jadi ada yang seperti itu, misalnya ke Holy Cow, steak restorannya Chef Apik itu kita bikinkan misalnya dressing mushroom sauce, misalnya seperti itu. Saus mushroom, saus jamur untuk makan steak itu kami yang buatkan. Tapi kita nggak akan resep itu nggak akan kita pakai untuk produk reguler yang kita jual ke market. Gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf, izin bertanya, Dokter Yogi. Ya. Ya, perkenalkan saya Sasa. Tadi kan untuk stabilizer dari kuning telur itu adalah gula dan garam agar saat nanti hasil produk akhirnya tidak menjadi pasta gitu, seperti itu ya. Kalau untuk putih telur sendiri, apakah setelah dibekukan nanti teksturnya akan berubah atau ada bahan stabilizernya juga begitu, Dok? Terima kasih. Ya. Yang putih enggak? Kebetulan yang putih enggak. Jadi mungkin kandungan protein dan sebagainya dari itu kan memang beda sekali ya, antara putih dan kuning, sehingga mereka tidak putih telur tidak perlu stabilizer. Kalau yang tadi ini ya bukan perlu garam dan gula tapi ada yang tergantung customer-nya. Ada yang kalau misalnya cenderung produknya asin ya mereka atau netral, mereka mungkin akan pilih yang stabilizernya garam. Tapi yang industri tertentu, industri mayones, yang mau ada rasa manisnya, atau industri bakery, itu dia beli stabilizernya gula. Gitu. Terima kasih, Dokter Yogi. Silakan dari Bapak Ibu atau teman-teman praktikan yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Atau mau buka websitenya IKI, nanti ada pertanyaan.
Kalau websitenya itu infankenkoindonesia.co.id. Kalau di praktikumnya, kalau boleh tahu, sudah banyak pengetahuan tentang telurnya sendiri atau gimana ya? Karena ini kan saya nyiapkan materi adalah pengolahan telur. Tapi kalau dari sisi perihal telurnya sendiri kan saya nggak nyiapin ya. Nur atau yang tahu mengenai program studinya. Telurnya. Mohon izin menambahkan, Dok, untuk telur ini kemarin kita ada praktikum begitu, Dok, untuk mengetahui kualitas dari telur begitu, mulai dari pengukuran kerabangnya begitu, kemudian nanti ada putih telur dan kuning telurnya, nanti ada pengukuran begitu, Dok. Kemudian biasanya nanti akan kami arahkan untuk nanti teman-teman mahasiswa bisa meng-compare begitu dengan SNI, Dok, apakah nanti dia mutu 1, 2, atau 3 begitu. Kemudian ada candling juga termasuk nanti di dalamnya begitu. Oh, candling yang untuk ini ya, berarti kualitas, ya. Oh, bukan yang ini, candling telur dari pembibitan udah ada juga belum? Kalau yang enggak ya, itu bukan hasil pangan ya, enggak ya? Iya, lebih ke yang end product yang telur konsumsi, Dok. Okay. Betul. Iya. Kalau untuk pangan ya memang seperti itu, mungkin jadi mengetahui sederhananya kualitas telur yang baik ya seperti itu ya. Iya. Kuningnya masih di tengah, nilai HU-nya, kemudian. Iya, apakah nanti putih telurnya kan ada yang kemudian utuh atau ada yang kemudian dia pecah, itu juga. Iya. Itu ya. Sudah seperti itu. Umur teknik penyimpanan juga ya. Kalau sekarang ada yang digambar ini di layar kita itu berarti penyimpanan telur yang salah gitu. Karena kalau disimpan di tray itu mesti yang lancipnya ada di bawah kan seperti itu. Jadi kita juga ngajarin, betul, kita ngajarin peternak kita untuk pada saat ngirim telur itu khususnya yang lancipnya harus ada di bawah. Kenapa? Karena udaranya itu kan ada di permukaan yang tumpul di atas. Tujuannya itu supaya kuning telurnya tetap ada di tengah telur. Itu mungkin yang minta tolong termasuk di perguruan tinggi gitu, mempopulerkan gitu ya, metode penyimpanan telur baik di kulkas atau di tray di luar yang benar, karena menyimpannya harus baik, Dok. Lancipnya menghadap ke bawah seperti itu. Baik, Dokter. Mohon izin menyapa, Dok. Ini sepertinya hadir juga Dokter Hairi Kesuma. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bu Ika. Saya ngintip dari ahli telur. Assalamualaikum, Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena saya juga mendapatkan nomor kontak Dokter Yogi dari Dokter Heri, Dok. Iya. Kemudian tepat toh, ke ahlinya memang. Iya, betul. Matur nuwun, sesuai dengan sami itu Ika. Mungkin nanti untuk Dokter Heri yang berikutnya, Dok, sepertinya ya. Insyaallah minggu depan, Kamis minggu depan. Oke, baik. Terima kasih, Dokter, atas kesediaannya. Baik, adik-adik, masih ada pertanyaan?
atau yang ingin diketahui? Monggo silahkan Bapak Ibu peserta ataupun rekan-rekan praktikan yang mau ditanyakan. Masih ada waktu 5 menit lagi untuk sesi diskusi ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai produk olahan telur ini. Ya, kalau saya nyambung lagi. Jadi kalau produk telur ini yang cair beku umurnya pada umumnya sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun, tapi kalau produk-produk olahan, mayones, saus-saus dan sebagainya itu malah umurnya lebih pendek daripada produk telur. Umumnya itu hanya 6 bulan sampai pada saat kita launching produk umumnya baru 6 bulan, tapi setelah stabil sesuai dengan berjalannya waktu kita bisa sampai 6 bulan. Ya. Adakah lagi pertanyaan teman-teman, Bapak Ibu para peserta webinar hari ini? Kalau mungkin tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan ke acara selanjutnya untuk penyerahan sertifikat kepada Dr. Yogi. Gitu nggih, Dok? Atau mungkin ada closing statement begitu dari Dr. Yogi. Monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Mudah-mudahan nambah pengetahuannya ke adik-adik semua dalam nantinya terjun langsung ke masyarakat dalam bekerja nanti. Seperti itu. Harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Yogi untuk materi yang sudah disampaikan pada webinar hari ini mengenai industri olahan telur. Semoga materi yang diberikan oleh Dr. Yogi pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi para peserta yang mengikuti webinar hari ini. Kemudian untuk acara selanjutnya, kita lanjutkan untuk penyerahan sertifikat. Online, online. Gitu. Kepada Dr. Aziz selaku Kaprodi untuk menyerahkan sertifikat. Apakah Dr. Aziz masih bergabung? Terima kasih. Atau Dr. Ika selaku koordinator praktikum teknologi pengolahan produk asal hewan. Oke, baik. Mohon izin mewakili dari Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner Sekolah Vokasi UGM dan juga mewakili dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Veteriner. Mohon izin Dr. Yogi ini sebagai mungkin salah satu ucapan terima kasih dari kami kepada Dr. Yogi atas kesediaan waktunya dan juga tentunya tadi kita sudah menerima banyak sekali insight dan juga sharing pengetahuan dan wawasan kaitannya dengan industri pangan khususnya adalah di pengolahan telur. Semoga mungkin ini adalah pertemuan perdana, Dok, karena sebelumnya kita komunikasi dengan WhatsApp begitu.
Meskipun ini kita bertemu secara daring, mudah-mudahan ke depannya ini kerso lagi untuk kemudian nanti hadir di prodi kami, di departemen kami di Sekolah Vokasi. Sekali lagi atas nama departemen dan program studi, terima kasih atas materi, atas waktu yang sudah diberikan oleh Dr. Yogi. Mohon berkenan untuk menerima e-sertifikat yang kemudian kami siapkan. Matur nuwun sangat, Dokter. Mungkin bisa dilanjutkan, Mbak Dora. Matur nuwun. Baik, Dokter Ika, terima kasih atas berkenannya untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber kami hari ini. Sekian acara webinar hari ini dalam kuliah praktisi industri olahan telur yang disampaikan oleh narasumber kami Dr. Hewan Yogi Irawanto. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata maupun tindakan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.